Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 18 Oktober tahun 2025 adalah Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Lukas merupakan salah seorang yang bertobat karena usaha orang-orang Kristen pertama di Antiokhia. Ia adalah seorang tabib terkemuka di kota itu. Setelah bertobat, ia menemani Paulus dalam perjalanan ke Makedonia dan ikut juga ke Yerusalem dan Roma. Di Yerusalem, Paulus ditangkap lalu ditahan dalam penjara selama 2 tahun. Waktu itu Lukas mungkin mulai mengumpulkan bahan yang dipergunakannya untuk menulis Injil dan bagian pertama Kisah Para Rasul. Dari bahasa penulisan kitabnya dapat diketahui bahwa Lukas adalah seorang yang terdidik dan mendapat banyak pengaruh dari ajaran-ajaran Paulus. Sebagaimana Paulus, Lukas yang pewartaannya amat menekankan keselamatan Allah yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Ia menaruh perhatian kepada orang-orang miskin dan selalu menunjukkan Allah yang berbelas kasih dan mengampuni dalam setiap tulisannya. Di samping Injil, Lukas juga menulis Kisah Para Rasul yang menggambarkan perkembangan gereja dari saat Kristus naik ke surga sampai saat Paulus tiba di Roma. Menurut Lukas, kabar gembira ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang lemah dan hina dina, kaum miskin, serta para pendosa. Sebagai pengarang Injil, ia diberi lambang lembu yang dikenal sebagai binatang persembahan karena Yesus dalam Injilnya digambarkan sebagai kurban silih atas dosa-dosa seluruh dunia. Lukas meninggal dunia pada usia 84 tahun sebagai martir. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 10-17a. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus,
dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pengantaranku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kualitas pribadi orang-orang yang diutus. Sabda Tuhan pada hari ini berbicara tentang keseriusan, kesungguhan, dan hal berpusat pada prioritas utama dalam kehidupan kita. Yesus bersabda bahwa tuaian memang banyak,
tetapi sedikitlah pekerjanya. Perkataan Yesus mau mengatakan bahwa pewartaannya menjangkau begitu banyak orang, dan karena itu ia membutuhkan para pekerja yang cukup untuk diutus dalam pewartaan itu. Namun ternyata cuma sedikit para pekerja untuk itu. Mengapa demikian? Tentu ada banyak orang yang bisa melakukannya, tetapi sedikitlah orang yang mempunyai kualitas yang diharapkan Yesus, yakni orang yang memiliki kesungguhan hati, keseriusan, dan secara penuh hanya memusatkan diri atau berfokus pada misi perutusan sebagai prioritas utama. Nyatanya banyak orang yang hanya mementingkan agenda pribadi dan kepentingan diri, sehingga mereka tidak layak untuk melakukan hal-hal penting untuk kerajaan Allah. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini menegaskan kualitas pribadi dan hidup orang-orang yang diutus, sehingga mereka bisa berfokus dan berpusat pada pewartaan secara penuh dan tidak dengan setengah hati. Kriteria para murid yang diharapkan Yesus adalah bahwa dalam perutusan mereka tidak boleh membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, karena seorang murid tidak boleh bergantung pada hal-hal duniawi, makan, minum, dan fasilitas. Yesus menghendaki agar mereka tidak memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Yesus tidak bermaksud untuk mengabaikan orang-orang lain, tetapi bermaksud agar para murid tidak teralihkan atau terganggu fokus perhatiannya pada relasi dengan orang-orang lain yang bisa saja menghambat tugas mereka. Kalau para murid memasuki suatu rumah, mereka harus mengatakan damai sejahtera bagi rumah yang dikunjunginya, untuk mengatakan bahwa perutusan mereka adalah perutusan damai sejahtera dan bukan pertikaian, kepentingan diri, atau kebolehan pribadi, tetapi hanya melulu kehendak Allah. Para murid diharapkan makan dan minum dari apa yang diberikan kepada mereka dan tidak boleh menuntut keistimewaan tertentu serta pelayanan yang lebih dari standar kesederhanaan seorang murid, agar para murid tidak terganggu dengan soal kesenangan diri dan kepuasan perut. Jika mereka ditolak di suatu tempat, mereka bisa beranjak ke tempat lain untuk mengatakan bahwa mereka harus siap mental untuk melulu demi pewartaan yang tidak tergantung pada soal diterima atau tidak, disenangi, dicintai atau dibenci, bahkan dimusuhi. Saudara-saudariku terkasih, kita belajar dari pewartaan ini untuk memiliki fokus dalam kehidupan kita terarah pada prioritas tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan tuntas dan tidak boleh dibuyarkan oleh berbagai macam godaan dan pengaruh yang menghambat terlaksananya prioritas kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang memegang prinsip pelaksanaan tugas di atas kesenangan diri, penegakan martabat diri di atas kenikmatan dunia,
dan prioritas penyelesaian tugas di atas segala kemudahan duniawi. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang memiliki dasar yang kokoh dan kuat untuk melakukan segala kebenaran dan kebaikan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.